Ini, terus gini. Gini terus gini. Ada ininya. Apa ya? Ada ininya. Ada ininya tuh apa ya? Kayak ada keras. Kok gue gak tau? Gue gak tau, sorry. Kerang darah. Bukan. Nasi kotak. Kenapa nasi kotak gak? Kayaknya Gangga Kusuma itu lebih senang di-brandingin jadi sad boy atau bad boy. Buset, gak bad boy sih kayaknya. Gak apa-apa lah sad boy, gak apa-apa lah. Curhatan gue, gak ada yang mau tahu gitu kayak. Ya udah santai lah bro gitu, gak usah dipikirin. Gue kayak iya sih lu juga gak tahu perasaan gue gimana ya. Udah gue nulis aja, pas nulis ternyata lega gitu. Dan tiap gue lagi sedih nulis tuh kayak keluar nih segala macam. Jadi gue lebih nyaman juga sebenarnya. Berarti bisa dibilang kalau dalam dunia menciptakan lagu untuk lo, sedih adalah investasi ya? Halo Blibli Friends, welcome to my rooftop, tempat paling pas untuk ngomongin perjalanan sukses hingga mencapai titik puncak. Membangun mimpi-mimpi sambil menatap gedung-gedung yang lebih tinggi lagi. This is Roof Talks, a story about becoming number one. Sebuah persembahan spesial Blibli untuk kamu, karena kamu nomor satu. Hari ini kita bakal ngobrol dengan tamu yang pastinya berkisah tentang perjalanan hidupnya hingga menjadi nomor satu. Tamu kita malam ini, seorang penyanyi yang lagu-lagunya katanya bisa bikin baper. Ada Gangga Kusuma. Tepuk tangan. Halo. Apa kabar nggak? Baik, sehat. Bagaimana setelah menelurkan hits-hits yang berentetan kayak gitu rasanya? Ya seneng lah Pak pastinya, puas. Ya. Ya maksudnya puas juga tetap harus ada di-explore lagi segala macam, evolve lagi. Ya masih harus banyak diperbaiki juga sih sebenarnya. Ya. Yang penting semangat terus. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol kita mau main games dulu. Mana gamesnya? Kok di sana? Di sini. Ada apa nih? Gue juga kaget nih di sini ternyata. Oke nih gue buka. Oke, kita main games. Aduh, maksudnya apaan? Berarti gue yang main games gitu? Loh, kok gitu sih? Coba ya udah deh. Oke ya. Oh gitu. Oke. Gimana enggak? Gue gak bisa lagi nih. Oke deh. Sebisa gue aja ya. Iya. Semoga lo bisa. Jadi gue harus nebak apa? Nebak, jadi gue gerak gitu. Terus nebak itu apa gitu. Oke. Gue boleh bilang kayak berapa kata gitu gak? Kayak 2 kata. Boleh, oke, sip. Ini 2 kata, ini 3 kata sih. Gak boleh kasih clue? Berapa kata gak? 2 kata. Boleh kasih clue? Nanti aja kalau gue gak bisa lo kasih clue. Oke. Jadi gue yang menikmati ya. Aduh. Apa? Gue bingung banget nih. Hah? Binatang. Oh binatang. Gini loh kayak. Ini, terus gini. Tau gak binatang apa? Ini. Gini terus gini. Ada ininya. Apa ya? Ada ininya. Ada ininya tuh apa ya? Cakar. Kayak ada keras. Kok gue gak tau? Sorry. Kerang darah. Bukan. Salah ya? Gini terus ini ada bagian tubuhnya gitu. Oh alah, gurita. Bukan. Loh ini gurita dong tangannya. Apa? Tentaklesnya kan? Aduh bukan, aduh. Ada filmnya. Ada filmnya? Ini terus ini. Terus dia. Ini apa ya? Ini kan ya? Kung Fu Panda. Bukan. Aduh apa ya? Kayaknya gue udah salah total ya nih. Masuk keluar gitu. Sumpah gue jadi kerasa bego banget di sini. Keong. Bisa jadi dikit lagi. Siput. Mirip-mirip. Keong sawah. Ini terus. Aduh apa ya? Es dulu. Kura-kura. Ninja. Panjang ya, satu pertanyaan doang loh itu. Oke, ini susah banget. Gue pernah gini. Ninja, oke. Yang bikin pertanyaan susah-susah banget sih. Buset, ini susah banget pertanyaannya. Coba. Aduh, gimana ya jelasinnya nih? Oke, ini binatang juga. Ada binatangnya? Ada binatangnya. Oke. Ini ya. Binatangnya. Apa sih? Nih. Belakang gini. Ini
Ini. Ah? Oke. Kuda. Bukan ya? Ini ada. Belakangnya ada apa? Ini apa? Bagus. Bagus. Kata kuncinya nggak membantu ya. Ini apa maksudnya? Terbang. Binatang. Oke. Binatang belakangnya ada. Oh, burung cendrawasih. Hah? Burung cendrawasih. Burung merak. Awalnya tapi ada ini dulu. Aduh. Aneh nyebutnya. Ini tuh apa? Ini tuh apa? Kayak, aduh ini pun nggak bentuk sama. Air gitu kayak tuh. Air terus. Meraknya udah bener kan? Merak udah. Set gitu. Kapal Merak. Oh, pelabuhan Merak. Susah banget ya. Susah banget, gile. Ya Ini sulit banget bro. Aduh ya ampun. Ini kayak gampang. Coba jawab ini apa? Coba. Hah? Sumpah. Parah banget. Oh, ini kayak gampang deh. Ada binatangnya lagi? Iya. Ini temanya binatang atau apa ya? Hmm. Harimau, singa. Hah? Bener tapi. Anak harimau. Bener. Bukan. Ya? Lion King. Semacam itu tapi. Ini tuh maksudnya apa? Kecil. Begini tapi kecil apa enggak? Anak singa. Harimau. Mirip. Anak harimau, anak singa, anak macan. Anak panther, jaguar. Bukan anak. Cheetah. Apa ya? Ya banyak lah di mana-mana. Banyak di mana-mana. Kucing. Terus? Itu apa ya? Gimana Kucing garong. Iya. Bener. Gokil. Gak pakai clue ya belakangnya. Lanjut ya. Aduh. Kesian lo bintang tamu kita hari ini. Belum ditanya apa-apa udah keringetan. Ini. Nah tuh keluar lagi tuh gini-gini. Ular. Belut. Apa? Iya enggak. Iya, ini apa nih? Aduh aku bingung lagi. Itu binatangnya, kelabang. Bukan ya? Di air bener. Ntar lu. Di air. Di air. Buaya. Hah? Biawak. Komodo. Di air berenang. Sumpah aku bingung banget bro. Aduh. Gue gak pernah main game kayak gini. Gimana enggak? Lumba-lumba. Hah? Lumba-lumba. Tapi in general gitu. Lumba-lumba in general tuh apa maksudnya? Bukan maksudnya. Ikan Indosiar. Yang pertama. Ikan. Oh alah. Ikan asin. Nah. Mantap. Masih ada lagi. Jadi emang Gangga tuh belum tahu ya. Blibli Friends hari ini Gangga di sini suruh datang cuma buat memperagakan ini aja. Abisnya selesai. Serius bro. Canda. Seru banget. Terus. Ini. Itu berenang lagi. Enggak hewannya. Hewannya. Ular. Itu pasti. Ular sanca. Ular tangga. Kejawab semua ya. Gila. Mantap. Thank you man. Permisi. Mas. Ada kiriman paket dari Blibli. Oke. Jadi di Roof Talks itu pasti akan selalu ada kiriman dari Blibli untuk bintang tamu. Oke. Hari ini kirimannya udah jelas pasti buat lo nggak? Kita buka isinya Serius? apa ya? Wah seru banget. Nasi kotak. Kenapa nasi kotak nggak? Kayaknya Mungkin memang jatah makannya kali. Kayaknya lo belum dikasih makan ya dari tadi ya? Udah. Ini udah. Ini ada apa nih sama nasi kotaknya? Ada isinya loh. Oke. Bisa menceritakan sesuatu tentang nasi kotak? Oh. Bayaran gua. Oh iya. Manggung pertama. Pertama. Dibayar pakai nasi kotak. Kayak kotak. Ceritanya gimana tuh nggak? Tahun? 2014. Oke.
Nggak usah nangis dong. Enggak, gue beresin mata. Ngomongnya udah geter loh dia. Cepet banget gue nangis. 2014. 2014 waktu itu. Jadi ngeband gitu kan. Lu masih SMA dong itu? Masih SMP dong. Oh SMP, oh ya sorry. Gue udah kuliah lulus harusnya. SMP terus kelas 2 mungkin ya waktu itu. Terus manggung di acara partai gitu. Habis itu pas pulang emang gak dibayar ternyata kan. Terus dikasih makan doang tapi nasi kotak. Jadi kayak bayaran nasi kotak gitu. Oh tapi kan kalau sekarang udah beda lah ya. Iyalah, makasih lah. Makasih sama yang di atas. Ya moga-moga hari ini ngasih nasi kotak itu menjadi pengingat untuk terus bersyukur. Mantap kali ya. Soalnya kalau sekarang sih, wah jangan kan nasi kotak ya. Gitu. Udah bisa milih rider sendiri kan sekarang di belakang panggung kan. Aduh. Sebelum kita lanjut ngobrol nih, enggak ada yang salah, itu barusan. Oke. Sekarang kita lanjut ngobrol enggak? Oke. Lo dulu katanya pernah belajar teater ternyata. Oh pernah. Gimana tuh ceritanya? Enggak, jadi 2015 apa 16. Gue suka aja waktu itu. Terus ada tempat kayak latihan kayak buat acting juga segala macam, tapi dia ada teater juga segala macam. Akhirnya gue latihan lah setahun itu waktu itu. Ada di satu tempat di daerah Senopati. Oke. Terus kayak setahun latihan, terus ya seru sih buat nambah pengalaman aja sebenarnya. Tapi dulu tuh sebenarnya waktu lo belajar teater, arahnya lo emang pengen menekuni dunia teater atau emang pengen mendapatkan ilmu-ilmunya aja? Pengen mendapatkan ilmu sebenarnya lebih tepatnya. Kayak pengen, kan gue suka coba-coba hal baru juga kan. Terus coba teater gitu, kayak mau ikut mereka gitu. Akhirnya berjalan tuh setahun. Kita udah sama-sama lihat ya Bibli Friends hasil dari latihan teaternya Gangga tadi kan. Memperagakan kuis barusannya. Ini agak susah nih tadi. Dari teater, apa yang akhirnya berhasil lo bawa ke dalam dunia lo sekarang? Kayak manggung. Banyak sih. Contohnya apa enggak? Teater tuh kan gak tahu ya, gue gak expert juga di teater, tapi yang gue dapat aja gitu, yang gue rasain di diri gue kayak itu kan udah ngelatih kayak lo mencoba untuk ngelatih mental lo segala macam, buat konsentrasi sama diri lo, terus kayak ngebayangin emosinya seperti apa, mendalamin emosi diri lo gitu, mengenal diri lah, buat ngeluarin emosi lagi. Sekarang pun jadi gue mungkin kayak dalam bertemu sama orang gitu, kalau lagi emosi jadi bisa lebih kontrol diri, terus lebih kayak mentally sih, kayak ada berpengaruh banget gitu. Lebih cara bersikap gitu kali ya? Cara ya menangin masalah lah. Showmanship berasa banget gak? Ya lumayan lah. Jadi kalau di atas panggung tuh tahu gimana cara membawa diri ya? Lumayan. Karena kan kalau dulu kan kayak teater kan, gue kan kebanyakan kan pas latihan aja gitu kan. Jadi kalau misalkan di atas panggung ya jam terbang juga sih sebenarnya. Iya. Tapi sejak kecil tuh lo emang udah kenal seni atau enggak sih? Gue SD waktu itu belajar main gitar sama piano dulu. Oh jadi lo pertama belajar gitar sama piano. Itu lo les sama guru, belajar sendiri? Belajar sendiri. Siapa yang kenalin musik ke dalam hidup lo? Sebenarnya dulu bokap gue sering nyanyi juga, dan tapi lebih ke nyokap gue sih. Nyokap gue tuh dulu sering bikin gue album. Zaman gue kecil tuh dengernya MLTR gitu loh. Kenapa? MLTR dengernya dulu. Michael Learns to Rock. Terus kayak boy bandnya tuh kayak Boyz II Men. Terus kayak Westlife udah pasti waktu gue kecil dibeliin album gitu sama nyokap. Jadi kayak gue denger tiap pagi, denger terus. Jadi sering nyanyi gitu aja. Terus pas SD lihat orang main gitar, akhirnya belajar. Nabung terus beli gitar. Oh jadi nyokap lu bisa main gitar juga? Nyokap bisa. Lo belajar pertama gitar sama nyokap lu? Enggak, malah nyokap gak pernah ngajarin. Oh iya? Malah nyokap biar gue berlatih sendiri aja. Kayak taruh gitar di situ. Gue yakin sih sekarang gue sadar kalau ternyata dulu tuh kayaknya dia gak pengen maksain gitu loh. Kalau dipaksa kan ayo latihan gitu. Jadi siapa tahu lo malah gak jadi pemusik hari ini ya? Gak jadi, malah gak serius. Akhirnya ditaruh aja di situ. Terus karena gue bosen, terus gue main akhirnya suka gitu. Itu SMP SMA lo mulai serius ya? SMP SMA mulai ngeband. Nah boleh tuh gak ceritain. Mungkin Baby Friends pasti tahu lo sebagai penyanyi solo. Tapi yang menjadi jenjang lo sampai di situ tuh pasti kan ikutan band di sekolah. Ada yang serius juga gak bandnya dulu? Band SMA sih yang serius sempat. Ya setelah kita lomba. Jadi sebenarnya waktu gue zaman SMA itu kan SMP udah ngeband juga, cuman sempat berhenti karena pindah kota. Terus waktu itu pas SMA akhirnya karena gue kangen banget main musik, kangen banget di situ, nggak ada school band soalnya dia sama gue waktu itu. Gimana ya? Dan salah satunya juga gue sering nonton konser juga kan waktu itu beberapa kali. Akhirnya gue berencana kayak gue cari ya teman-teman gue di 3 lantai itu, 3 lorong itu, siapa yang bisa main musik. Akhirnya gue kumpulin, lo bisa main apa, main bass, lo bisa main apa. Kumpulin, gue ajak ke studio. Lo kayak bikin Avengers ya? Iya, sumpah. Karena gue kangen banget kan, dan gue pengen lomba. Lo tadi bicara soal pindah kota tuh kemana gak? Oh gue udah Surabaya dulu. Oke. Tadi di Jakarta, Surabaya terus Jakarta lagi? Bukan, tadi Surabaya terus Jakarta. Oh Surabaya terus jadi Jakarta. Nah waktu lo datang ke Jakarta, lo kangen main musik tapi belum punya temen. Ya gue kayak di mana sih gue main musik gitu, kan nggak ada.
Terus karena gue sekolah, salah satu mungkin di sekolah dan tapi gak ada studio. Iya. Akhirnya udah bener tuh kayak Adventure tadi nyari-nyari. Pada mau akhirnya kita lomba. Bener latihan yang serius gitu lomba-lomba. Dan setelah lomba gue minta sama kepala sekolah gue waktu itu, Pak ini gimana sih basket di ini apa di ini. Oh iya gue tau sekolah lo emang jago basketnya sih. Terus kayak kita mau dong Pak studio band gitu kasih anggaran dari sekolah. Ya udah kalian buktiin aja dulu dapat piala minimal juara 1 10. Oh jadi lu ikutan lomba band? Akhirnya gara-gara itu gue terpacu. Akhirnya gue kayak udah kita mesti juara. Akhirnya bener tuh dalam setahun kita dapet banyak banget juara 1 dari beberapa sekolah gitu. Wah mantap. Jadi kalau di sekolah lo sekarang ada studio band itu lo gara-garanya. Oh keren banget. Baru tahu gue. Dulu genre-nya apa band lo? Aduh dulu tuh gue kayak musiknya kayak DNPP tuh masih ada. Kita aransemen kayak progresif gitu segala macem. Iya. Kita bukan yang ngerok-ngerok segala macam enggak sih. Oh gitu. Progresif gitu kayak ya kayak musik-musik yang singkup-singkup gitu lah. Nah, asik. Tapi ini gue dapat info katanya lo dulu sempat mainin punk juga. Itu SMP. Oh itu SMP. Nah proses transisi dari lo yang suka mainin lagu-lagu genre punk gitu terus tiba-tiba berubah jadi lagu pop kreatif dan bisa dibilang mungkin simpelnya yang lebih mellow. Itu apa yang terjadi nggak? Kalau tiba-tiba berubah jalur musiknya? Gue tuh malah dari kecil sebenarnya berubah-berubah terus. Kayak ya gue denger musik ya nyokap gue suka denger musik jazz juga, suka denger blues juga. Bahkan nyokap gue ya denger bermacam-macam musik lah. SMP gue di circle baru, terus ke genrenya waktu itu zaman gue SMP tuh pop punk gitu kan. Akhirnya main terus New Found Glory gitu-gitu ya? Glory gitu-gitu. Terus SMP baru mulus SMP John Mayer segala macam. Jadi gue bener-bener emang macem-macem aja ya. Jadi gak ada kejadian-kejadian yang kayak misalnya nih contoh nih. Gue jadi berbagi juga deh nih. Dulu gue juga kan pasti sama kayak lo ya. Mulainya tuh sukanya lagu-lagu berdistorsi. Biar laki gitu kan. Laki. Tapi semenjak mengenal cinta. Tiba-tiba semua berubah gitu. Kayak pengennya lagu-lagu yang lebih light, lebih pop gitu. Lo kayak gitu juga? Kalau gue sebenarnya karena dulu tuh gue gak bisa nulis lagu. Gue gak bisa nulis lagu karena susah banget kan. Terus gue sempet adalah sharing sama temen gue. Penyanyi juga gitu. Gimana sih nulis lagu? Terus dia bilang kayak ya cerita hidup lo apa gitu. Lo mau nulis apa emang ya kalau misalnya gak ada cerita apa-apa yang menarik yang menurut lo gak bisa tulis agak susah. Terus kayak emang gue gak bisa apa denger cerita dari orang gitu. Sampai akhirnya gue mutusin buat udahlah gue curhatnya di lagu dan emang berawalnya iseng banget sebenarnya. Oke dan itu terjadi sampai sekarang ya? Terjadi sampai sekarang. Berarti bisa dibilang lo adalah pencipta lagu yang emang nunggu banget momen dalam hidup lo. Terjadi baru bisa nulis. Kalau Gangga Kusuma itu lebih senang di brandingin jadi sad boy atau bad boy? Buset gak bad boy sih kayaknya. Gak apa-apa lah sad boy gak apa-apa lah. Bad boy gak. Pilihannya itu loh. Ya soalnya sebenarnya tuh pilihannya tuh dicari yang mirip aja sad, bad gitu. Sebenarnya kita tahu pilihan lo pasti sad boy juga. Cuman gak seru kalau gak ditanya gitu. Oke gak, kita pengen lo cerita sedikit dong tentang lagu Blue Jeans kan. Semua orang pasti denger lagu Blue Jeans gitu. Itu dari awal lo bikin lagu itu lo expect gak sih itu bakal sebesar ini? Gak sama sekali. Cuman emang waktu itu udah di situ gue udah meyakini kayak gue mau nyanyi gitu di lagu Blue Jeans tuh kayak gue udah mau nyanyi gitu. Karena di lagu pertama yang tadi gue bilang gue tiba-tiba kaget kok banyak yang suka lagu gue padahal ini lumayan lah maksudnya skalanya gue ngerasa kayak kok banyak yang mention gue gitu. Padahal ini dalam tanda kutip proyek bercanda gitu. Iya kayak iseng doang. Apa gue nyanyi ya? Maksudnya apa gue lanjutin nulis lagu? Karena kan gue pede insecure juga. Gue nulis apa sih lagu gitu kayak gue juga gak tahu gimana struktur lagu yang benar gitu dan akhirnya ternyata musik juga bebas ya ternyata. Gue bikin di Blue Jeans. Ya ada sih manifesting gue kayak ngerasa aduh bisa nih pasti ntar gue bikin album, konser atau gimana gitu. Tapi gak pernah kebayang tiba-tiba setelah 6 bulan baru di situ kayak rame dan ya gue juga masih sekarang pun masih kayak kaget gitu terlalu. Karena kan gue ngerasa apa ya masih it's way too fast buat gue kayak ini baru dalam waktu berapa kayak harus udah ada album gitu kayak baru mulai serius tuh tahun lalu gitu udah ada album sekarang. Ya, tapi harus bisa berpikir bahwa gak semua orang dikasih. Iya. Keberuntungan seperti itu sama dari Tuhan gitu banget, ya. Nah ini pasti Blibli Friends juga penasaran. Lagu Blue Jeans itu sebenarnya inspirasi awal dari mana? Pertama karena gue suka warna biru ya. Matching ya sama acara kita ya. Ya tapi emang bener gue suka warna biru. Sebenarnya Blue Jeans itu waktu pandemik. Pandemik yang lockdown yang gak bisa kemana-mana. Itu gue lagi kangen banget sama teman-teman gue. Kangen sama keluarga juga gak bisa kemana-mana kan 3 bulan itu kan kalau gak salah. Dan bahkan akhirnya juga ke bawah juga kangen sama masa lalu segala macam gitu lah. Kangen lah pokoknya kangen. Terus tiba-tiba gue lagi beres-beres baju lemari. Gue lihat barang dari seseorang itu yang pernah ada di hidup gue dulu. Terus tiba-tiba gue kayak ngobrol sama barangnya kayak ke flashback.
Tau gak sih kayak tiba-tiba kayak Dan barang itu adalah sebuah sebenarnya barang itu jeans biru. bukan itu sih, gue belum Bukan ya? Karena gue belum percaya tentang barangnya gitu. Sudah. Untung gak dikasih obat nyamuk, lagunya ntar judulnya itu lagi. Lucu. Terus Terus gue di situ gue ngerti kayak kok bisa gini ya barang kok bisa ada cerita gitu loh. Gue bingung padahal barangnya gak mahal. Iya. Di situ gue sadar kayak gue pengen banget lagi nulis lagu kayak kasih tau orang-orang kalau barang pemberian tuh sebenarnya punya value tersendiri, ada sentimental value di dalamnya kalau misalnya ada memorable ya. Sentimental memorable terus kayak makanya gue bikin blue jeans, metaforanya di blue jeans sebenarnya. Jadi barang yang dikasih tuh bukan blue jeans, tapi abis itu lo berpikir bahwa ternyata barang-barang tuh bisa diekspor lebih dalam lagi. Setuju. Terus lo milih blue jeans. Karena blue jeans menurut gue kayak yang gue bilang itu kayak blue jeans semua orang punya blue jeans dan kayak karena gue dulu juga main jeans juga kan ada samurai gitu kan. Kayak blue jeans semakin yang blue jeans tuh kayak semakin lama semakin fading segala macam gitu. Dulu gue main waktu SMA tuh. Makin belel makin keren ya. Makin Blue jeans ini bahkan katanya sempat didengarkan juga sama Taeyong dari NCT dan di cover juga sama Larissa Lambert. Lo waktu pertama kali tahu berita itu gue kaget. Rasanya kayak apa tuh enggak? Gue gak tahu, gue kaget banget. Lo pasti awalnya dari notif orang-orang kan ngasih tahu pasti. Pertama DM Instagram, terus kayak kan gue nggak tahu kan, karena gue nggak dengerin musik dari K-pop banget kan. Terus pas gue lari ke Twitter iseng buka, wah tuh banyak banget mention tuh di Twitter. Ternyata ramenya di Twitter banget. Ternyata dia tuh kayak lagi denger gitu, kayak lagi denger cerita tentang lagunya gitu, kayak ngasih review lagu mungkin kayak gitu. Gue shock juga sih, kayak tapi pertama gue nggak tahu sih Taeyong ini dari boyband apa gitu segala macam. Akhirnya gue diedukasi sama fans-fansnya di Twitter kayak Taeyong tuh bla 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 bla, dia tuh leadernya apa. Ya udah akhirnya gue ngucapin terima kasih ke fans-fansnya juga gitu. Akhirnya sempat berdiskusi nggak sama Taeyong? Enggak ya, gue kira abis itu jadi ngobrol. Siapa tahu. Aduh. Enggak, menurut lo supaya survive dan juga bisa sukses di industri musik itu berdasarkan pengalaman lo sejauh ini, selain bakat apa yang penting gak? Aduh, kalau gue bakat yang pasti konsisten ya. Udah pasti sih konsisten dan kayak kalau gue sih tekad aja sih, tekad gue tekad gue terus kayak dan gue nggak berhenti buat pengen tahu sih sebenarnya. Kayak contoh kayak di musik gini segala macam, gue pengen tahu dunianya. Akhirnya gue belajar cari sendiri gitu, karena gue nggak punya relasi yang besar gitu untuk di musik, untuk industri. Akhirnya gue cari sendiri kanan kiri segala macam sampai akhirnya bikin tim juga gitu. Intinya tekad dan niat terus konsisten sih. Konsisten ya. Gue recap ya, tekad, terus abis itu explore dan konsisten. Tuh ya, Blibli Friends kalau misalnya pengen jadi seperti Gangga, coba lakuin 3 itu. Lo tipe yang dapat inspirasi nulis lagu tuh sebenarnya lebih seneng ketika pas lo lagi merasakan bahagia, sedih, atau ngambang? Sedih sih. Sedih ya? Jadi kalau bahagia lo justru lebih sulit untuk mencurahkan itu dalam sebuah lagu? Mungkin gak lebih sulit juga, tapi kayak karena kan lagu-lagu juga lagu sedih ya. Cuman gak tau gue nyaman aja gitu kalau misalkan lagi sedih. Kayak karena kan gue pertama nulis lagu tuh karena gue curhat aja. Karena teman-teman gue gak ada yang ngerti curhatan gue, gak ada yang mau tahu gitu, kayak ya udah santai lah bro gitu, nggak usah dipikir. Gue kayak iya sih, lu juga gak tau perasaan gue gimana, ya udah gue nulis aja. Pas nulis ternyata lega gitu, dan tiap gue lagi sedih nulis tuh kayak keluar nih segala macam, jadi gue lebih nyaman juga sebenarnya. Berarti bisa dibilang kalau dalam dunia menciptakan lagu untuk lo, sedih adalah investasi ya? Semakin banyak sedih, semakin banyak lagu lo dong berarti. Tapi moga-moga kisah cintanya jangan sedih-sedih mulu ya enggak? Enggak dong. Tapi berarti kisah cinta pasti punya impact dong dalam penulisan lagu. Dari kemarin sih kisah cinta lo emang agak sedih-sedih ya enggak ya? Lagunya kalau misalnya kita lihat yang rilis. Iya sih, karena sempet kan, maksudnya kayak ada gapnya juga, gap waktunya kan, kayak gimana ya. Tapi kemarin sempat juga nulis yang kayak gue nggak ngerasain di waktu itu loh gitu rasanya gitu. Cuman gue gali lagi ke belakang, gali lagi, dan itu agak sulit sebenarnya. Ya. Setelah Blue Jeans dirilis meledak, terus kan tadi lo sempat bilang ya, jadi harus menyelesaikan album dengan cepat. Itu kan berarti kan lo kan benar-benar di-push tuh kreativitas lo untuk nulis gitu. Sementara lo udah bilang sama gue juga tadi, lo tuh tipe orang yang ngandelin suasana hati banget. Gak mungkin dong suasana hati dibuat-buat gak? Iya, berarti dalam perjalanan lo nyelesain album ini, ada mentoknya juga? Ada banget. Kalau pas lagi mentok lo ngapain supaya inspirasinya bisa tetap jalan? Gue terakhir mentok itu, gue rest dulu paling, kayak rest sehari atau 2 hari dulu. Maksudnya gak nyiptain lagu ya? Gak nyoba-nyoba gitu ya? Dulu, gitu. Habis rest baru setelah itu gue coba lagi, kayak gue lebih nyari untuk flashback itu ke belakang, gue nyari memori gue segala macam, bisa nonton juga, kadang-kadang gue nonton, paling gitu sih. Jadi pokoknya intinya kalau lo lagi
mumet nih lagi mentok, break aja dulu ya. Ya, break. Baru jalan lagi. Oke, nah ini yang gue penasaran banget. Karena kan sebagai penyanyi muda, ini bener-bener skripnya bikin gue tua. Sebagai penyanyi muda, cara membangun relasi bareng sama fans tuh pasti udah sangat maju ya sekarang ya. Kalau dulu mungkin ada surat kiriman penggemar gitu ya, ditulis di surat, ditungguin sampai berapa banyak, kita bacain, kita balesin satu-satu. Ya itu yang dulu banget sih. Walaupun ya setelah zaman-zaman teknologi udah mulai canggih, gue pun juga merasakan. Tapi kan lo yang dekat banget nih generasinya nih. Gimana cara lo ngadepin fans yang mungkin karena segitu mudahnya untuk berkomunikasi sama idolanya, kadang-kadang tuh suka ganggu urusan pribadi, terus abis itu juga mungkin komentarnya suka nggak dipikirin kata-katanya. Itu lo gimana ngadepinnya? Pasti ada sih, pasti banyak ya komentar-komentar buruk gitu udah pasti. Cuman sebenarnya gue udah sering banget dari SMP tuh karena gue nyanyi itu sering banget kayak dikatain suara apa jelek segala macam. Udah sering sebenarnya dari dulu. Gue cover tuh dulu di Instagram 2015. Itu banyak tuh dulu yang hit. Cuman gue malah ketawa sih, kayak gue ketawain aja gitu kayak tapi gue mikir kayak iya juga lo bener kok suara gue jelek lo bisa ngomong gitu. Akhirnya gue malah coba buat belajar lagi sih. Malah bikin malah gue lo switch buat semakin ini untuk ngingetin belajar aja ya. Iya, malah gue nggak pernah bawa ke hati. Karena mereka berhak juga lah gitu kayak ngasih komentar apa gitu. Walaupun ada yang parah juga, cuman tergantung kayak gue tuh yakin kita tuh nggak bisa kontrol orang mau kayak gimana, tapi Pasti, bisa kontrol iya. diri sendiri gitu buat nanggepinnya gimana gitu. Iya. Itu gue lakuin, kayak gue kontrol diri gue kayak ya udah ya berarti emang dia bener, terus gue ketawa akhirnya ya udah gue latihan lagi, atau mungkin ada yang salah dari gue cari sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomongin lo yang enggak, ya buat lo bodo amat ya. Gue lebih kontrol diri gue sih, bukan mereka gitu. Iya. Keren. Selain musik ada gak sih enggak bidang lain yang pengen lo explore? Dan teater ya? Kemarin coba-coba. Ini kalau di acara lain mungkin gak tertarik main film, sinetron gitu biasanya pertanyaannya. Tapi gue gak sampai hati sih nanya kayak gitu. Gue cuma pengen nanya aja, selain musik ada bidang lain gak yang pengen lo explore? Gue pengen coba di bisnis sih sebenarnya. Bisnis? What kind of business? F&B mungkin bisa juga. Karena waktu itu gue sempat pengen bikin bisnis juga F&B yang kayak ada social impact-nya juga. Yeah. Gue pengen ngumpulin orang-anak yang bandel-bandel mungkin. Sering tawuran-tawuran gitu, kayak sempat gue sama temen gue. Dan bikin kayak rumah gitu yang anak-anak sering tawuran segala macam, kita ajak buat bermusik di situ, ada juga buat bikin baju gitu. Jadi mereka positif gitu. Jadi nggak cuma F&B doang, tapi di situ ada itunya loh, kegiatan activation kayak gitu. Jadi berarti selain lo mencoba untuk berwirausaha, lo juga pengen membangun dampak sosial yang baik ya. Keren banget. Selain itu, impian lo nggak in general ke depannya pengen ngapain aja as a musician ya? As a musician. Album udah selesai nih ya kan? Impian gue yang pasti pertama ya, gue tetap bisa konsisten aja sama diri gue sih. Tetap bisa fokus, konsisten, dan kayak gimana pun hasilnya nanti kan kita nggak tahu kan naik turunnya seperti apa. Tapi at least dari gue nya sendiri sih, gue kalau udah konsisten dan gue yakin pasti waktunya kan berputar terus, kan ada masanya gitu. Yang terbaik juga lah buat teman-teman dan tim gue. Semoga pada konsisten juga gitu loh. Karena mungkin juga Blibli Friends juga ada yang masih belum begitu melihat gitu bahwa dalam perjalanan karir seorang musisi, yang ngelakuin tuh bukan cuma si musisi yang kelihatan di layar atau di panggung aja ya, tapi Gangga juga punya tim manajemen yang isinya bener-bener anak-anak muda semua juga dan masih belajar. Jadi mungkin impian paling dekatnya being consistent buat lo dan tim gitu ya. Oke, siap. Terakhir nggak nasihat dari lo untuk anak muda? Gue aja ngeliat lo anak muda ya. Anak muda di luar sana berarti lebih muda lagi daripada lo nih nggak? Buat ponakan-ponakan saya di luar sana nih yang pengen terjun ke dunia musik. Dunia musik ya? Ya coba aja sih kalau dari gue. Karena dari dulu gue sempat takut buat coba. Sampai akhirnya ya nyesel juga kelamaan. Kalau gitu dari dulu gue coba. Enggak, lo masih muda, nggak terlambat kok, tenang aja. Enggak, dari dulu kayak dari SMA gue pengen coba bikin lagu gitu. Intinya coba, jangan takut gitu, dan apa ya, dan tetap belajar terus sih. Karena musik kan emang harus diasah terus kan. Kayak musik kan gak cuma nulis lagu, denger orang udah, tapi kan lo akan manggung gitu. Lo akan ngobrol sama orang, jadi diasah terus aja skillnya. Terus tetap cari referensi baru, denger musik terus yang banyak. Terus mencari circle juga di circle musik juga gitu. Jadi bisa fokus ke tengah juga jadinya. Oke. Bukan cuma Gangga aja yang dapat hadiah dari Blibli. Kita juga mau bagi-bagi hadiah buat Blibli Friends. Kalian tinggal jawab di kolom komentar. Siapa yang paling cepat dan benar, dia bakal dapat hadiah voucher dari Blibli. Yang pertama, apa judul lagu Gangga yang viral bahkan sampai didengarkan sama Taeyong NCT dan di cover sama Larissa Lambert? Yang kedua, apa bayaran pertama kali ketika Gangga manggung? Mudah bukan?
Langsung tulis secepatnya di kolom komentar ya. Siapa tahu lo yang dapat voucher dari Blibli. Enggak, buat mencapai kesuksesan nih sampai hari ini ya kan. Lo pasti punya orang-orang yang mendukung karir lo secara luar biasa. Ya. Kalau gue pengen minta tolong lo telepon satu di antara orang-orang berjasa itu, kira-kira lo bakal nelpon siapa? Dia karir gue ya pasti nyokap gue sih. Oke, boleh ditelepon gak sekarang? Gue pengen denger lo ngucapin terima kasih sama nyokap lo. Aduh nih. Bilang makasih aja terus udah. Iya terserah lo gimana, maksudnya gak mungkin dong misalnya nih ya, ada orang berjasa banget nih di karir gue terus gue disuruh nelpon. Siapa ya, adek gue deh gitu. Oi makasih ya, tutup gak mungkin kan. Gue tau kan ya, nyokap gue soalnya agak baper juga orangnya. Oh gitu, gak apa-apa gak? Loudspeaker ya? Oke. Gue bilang lagi syuting aja gitu. Boleh. Atau ya? Halo Der, ini lagi syuting nih. Aduh gue gak bisa lihat lagi kayak gini. Ini lagi syuting terus pengen ngomong buat orang yang berjasa banget atas karir musik aku gitu. Aku bilang orang pertamanya gitu. Jadi kayak pengen bilang makasih banyak aja tuh support dan segala macam. Ya paling itu aja. Makasih banyak. Iya. Sama-sama. Ya udah bener ya. Makasih ya. Ya udah. Ya. Iya. Kok lo gak love you tuh sih? I love you. Kayaknya ngomong I love you gak sih? Enggak bilang makasih. Enggak ya, bilang makasih. Ya udah Der, sehat-sehat ya. Aduh ya. Baik, makasih ya. Tapi nyokap emang kayak gitu ya gak ya? Iya emang itu. Ya, gue tadi kira bakal kayak, iya anakku. Gitu, enggak ya? Gak, gue santai banget. Gue sama nyokap gue sama bokap gue tuh kayak ya santai banget gitu. Oke. Ya. Tepuk tangan buat nyokapnya Gangga. Itu pertama kali gue telepon nyokap gue. Enggak, jadi di Roof Talks kita punya yang namanya number one card. Oke. Ada message nih di dalam amplop biru ini. Isinya adalah kumpulan kata-kata dari kami semua di sini untuk Gangga. Wow. Tapi gue harus nyanyiin buat lo. Aduh. Belum pernah kan dinyanyiin laki-laki. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Masih muda, banyak karya, dan sangat bertalenta. Susah senang, semua jadi ide cemerlang. Masih panjang perjalanan, impiannya segudang. Semua selalu menunggu karya-karyanya. Saat kau dengar lagu Gangga, kau tak bisa berkata enggak. Masa ya? Temani senang, sedih dan sendu hidupmu. Saat kau dengar lagu Gangga, sekali lagi nih, kau tak bisa berkata enggak. Maju terus untuk membuat bangga Indonesia. Breo. Gokil, keren banget bro. Keren banget. Ya berusaha masukin yang enggak semuanya ya Ding ya. Buset, yang nulis Blibli tuh ya. Apa? Sini ya, yang nulis dari situ emang ya. Apa tuh? Yang nulis itunya. Yang nulis ininya dari Blibli dan saya kutak-kutik lagi. Keren banget. Alright, itu dia Gangga Kusuma. Thank you banget sudah hadir di Roof Talks. Moga-moga sesi ini jadi sesi yang punya kesan buat lo. Siap. Dan pasti berkesan juga buat Blibli Friends karena kamu Nomor 1. keren kan? Di sini ada choir standby terus. Gue boleh coba gak sih? Boleh dong. Semoga sesi ini menjadi sesi yang berkesan buat kamu pastinya. Dan berkesan buat semua Blibli Friends karena kamu Nomor 1. Enak kan? Nagih loh itu. Buat Blibli Friends jangan lupa follow sosial medianya blibli.com dan subscribe channel YouTube-nya biar gak ketinggalan info-info menarik dari Blibli. Dan nantikan lagi Roof Talks episode berikutnya tiap hari Jumat, tentunya dengan tamu-tamu yang punya story about becoming number one. Gue Nino Kayam dan Gangga pamit dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya.